Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Perkenalkan, nama saya Ki Agus Muhammad Rayhan Adanan. Saya Ketua Divisi Informasi dan Komunikasi DPP Proxima PAI Indonesia. Di sini saya akan membagikan informasi tentang hasil diskusi interaktif nasional yang kami laksanakan pada tanggal 17 April 2020 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Di sini kami membawa tema peran milenial dalam menanggapi sektor pendidikan di era pandemi COVID-19. Di dalam diskusi ini kami memiliki dua narasumber. Yang pertama itu Alfi Syahrin Gunandar, mahasiswa PAI Universitas Gontor, dan satunya lagi Termizi, mahasiswa PAI STAI Mempawah. Moderatornya saya sendiri, Ki Agus Muhammad Rayhan Adanan, dari UIN Raden Fatah Palembang, yang dimana di sini saya akan membagi informasi tentang hasil dari diskusi ini. Ya, selamat menyaksikan. Oke, yang pertama itu seminar online. Ini kita sebagai mahasiswa, sebagai siswa, atau bisa disebut pelajar, bingung karena kebosanan mata kuliah atau mata pelajaran yang kita laksanakan. Pelajarannya ini, dan ini. Kita banyak yang kebingungan. Oleh sebab itu, kita mahasiswa khususnya, atau bisa disebut pemuda atau kaum milenial, itu mengadakan kegiatan-kegiatan seperti seminar online, dialog online, diskusi online, talkshow online, dan lain sebagainya, dengan tema-tema yang menarik. Supaya apa? Supaya mahasiswa atau siswa itu tertarik untuk mengikuti diskusi tersebut. Dengan adanya diskusi tersebut, talkshow tersebut, dan lain sebagainya, ini bisa menambah wawasan pelajar pada saat ini, sehingga mereka banyak pengetahuan. Dan ini adalah salah satu solusi, dan ini juga salah satu peran milenial dalam menanggapi sektor pendidikan di era pandemi COVID-19. Oke, bisa kita lihat kembali. Dengan adanya seminar online, diskusi online, dan lain sebagainya, pasti terdapat banyak kekurangan karena tidak adanya face to face antara pelajar dan pengajar. Ini sedikit adanya kekurangan, tapi lagi-lagi kawan-kawan, bagaimana kita memanfaatkan media ini dengan seefisien mungkin dan seefektif mungkin? Ya, salah satunya apa? Kita mengadakan seminar ini khususnya untuk organisasi-organisasi pemuda pada saat ini, supaya kita membagi ilmu kita kepada teman-teman kita dan lain sebagainya. Coba kita lihat kembali bahwasannya pada hari ini di dunia online, salah satunya seperti mata kuliah online, mata pelajaran online, yaitu semuanya online. Banyak guru yang memberikan tugas, sehingga banyak siswa atau mahasiswa itu yang stres. Hasil diskusi kami menanggapi permasalahan ini, bahwasanya ini hal yang wajar, karena tugas atau memberikan tugas ini adalah salah satu kurikulum K13 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah memberikan tugas. Tapi lagi-lagi kawan-kawan, ini adalah permasalahan kita. Banyak dosen atau guru yang melaksanakan pembelajaran di online itu buka Zoom misal,
langsung memberikan tugas tanpa adanya pembelajaran. Nah, ini yang salah, ini yang harus diperbaiki. Bukan hanya di online pada saat ini, bahkan saat pembelajaran di sekolah pun kita lihat guru-guru pada saat ini banyak yang tidak profesional. Masuk dalam kelas, kasih tugas, keluar, lalu selesai, kumpul. Ini kan adalah suatu permasalahan. Oleh sebab itu, bukan permasalahan hanya di saat ini, tetapi di sekolah pun ini adalah suatu permasalahan. Disinilah seorang guru harus profesional, dan juga guru harus pengertian terhadap mahasiswa atau siswanya. Ya, namanya manusia, kalau ingin memberikan tugas jangan bercabang. Misal 1-2 soal, oke, 1-2 soal. Jangan sampai 2 soal tapi cabangnya 10. Itu kan menyiksa siswa atau mahasiswa. Belum mereka tugas mata pelajaran yang lain. Belum mereka ada tugas dari mata kuliah yang lain. Lama-lama mereka stres. Oleh sebab itu seorang guru harus pengertian terhadap siswanya. Oke. Yang kedua, ini peran kita sebagai milenial dalam menanggapi sektor pendidikan di era pandemi COVID-19. Bukan hanya kita mengadakan seminar, bukan hanya mengadakan talk show, kita mengadakan dialog. Bukan hanya itu saja, tetapi bagaimana pengabdian kita kepada masyarakat. Coba kita lihat kembali, pada hari ini perekonomian lagi menurun. Oke, kita sangkut pautkan dengan pendidikan. Kita sangkut pautkan, kita juga ekonomi adalah pendidikan ekonomi. Oke, jadi kalau berbicara tentang pendidikan, ini luas. Ekonomi, politik, dan lain sebagainya adalah bagian dari pendidikan. Nah, di sini kita diajarkan oleh guru kita, diajarkan oleh dosen kita untuk apa? Untuk membantu orang lain. Oke, misalnya kita paham khairun nas anfa'un nas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, di sini pengabdian kita kepada masyarakat. Masyarakat pada hari ini banyak yang susah, banyak yang nggak bisa makan, dan lain sebagainya. Dikarenakan perekonomian mereka menurun, adanya lockdown dan lain sebagainya. Inilah tugas kita sebagai milenial, khususnya organisasi-organisasi pemuda, itu mengadakan bakti sosial atau suatu gerakan. Kita bantu dengan apa? Kita kasih sembako, kita kasih uang, yang dimana harus berkolaborasi dengan pemerintah supaya kita tahu ini orang yang berhak untuk menerima sembako ini siapa saja. Nah, kita perlu kolaborasi dengan pemerintah karena mereka yang tahu, oh ini sudah diberikan, ini belum. Nah, mereka juga tahu. Oleh sebab itu kita, khususnya organisasi-organisasi pemuda, itu harus berkolaborasi dengan pemerintah terkaitan dengan ini. Dan juga pemerintah bukan hanya berkolaborasi dengan organisasi-organisasi pemuda, tapi ingat, yang harus diingat oleh pemerintah adalah transparansi. Siapa saja yang sudah diberikan dan berapa uang yang sudah diberikan. Ini uang umat. Itu yang harus kita ingat. Jangan main-mainkan hak umat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin hanya itu. Jikalau ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Karena segala kesalahan dan kekurangan itu hanya milik kami, dan kesempurnaan hanya milik Allah. Kepada Allah saya mohon ampun. Pendidikan bermutu, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.